Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Desri Karlina. Dan kali ini aku pengen ngebahas tentang soal-soal seputar SKB rekam medis. Karena belakangan ini teman-teman semuanya yang ambil formasi rekam medis tentunya sedang mempersiapkan untuk tes SKB. Nah, kali ini aku pengen kasih beberapa contoh soal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Dan aku doain juga buat teman-teman yang sedang mempersiapkan tes SKB, semoga semuanya dilancarkan dan semoga dapat formasi yang kalian lamar. Oke, langsung aja soal yang pertama. Tingkat kesulitannya dari yang paling bawah terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Nah, di sini soalnya adalah QUB elektronik disimpan berapa lama. Untuk kita review kembali, QUB itu apa sih? QUB adalah kartu indeks utama pasien atau bisa disebut juga Master Patient Index, MPI atau Master. Ini sama aja. Nah, QUB itu sendiri teman-teman juga bisa tahu bahwa QUB terdiri dari nomor RM, terus juga ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, ada alamat, dan identitas-identitas lainnya. Jadi untuk yang masih secara manual itu mereka pakainya QUB yang bentuknya itu benar-benar kartu ya teman-teman, yang kartu seperti ini gitu. Terus nanti ada nomor RM-nya berapa, terus juga di sini ada nama dan identitas lainnya. Karena sekarang sudah serba elektronik, jadi QUB-nya itu sudah tidak berbentuk manual kertas yang seperti biasa kayak gitu. Jadi di sini kita sebut QUB elektronik gitu ya teman-teman. Nah, QUB elektronik itu disimpan berapa lama? Kalian bisa pilih jawabannya berapa lama, apakah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, selamanya, atau 20 tahun. Jawabannya adalah selamanya. Jadi kenapa selamanya? Karena QUB itu sendiri kan fungsinya adalah untuk mencari data benar-benar indeks utama. Jadi benar-benar pasien-pasien yang datang ke rumah sakit atau ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, entah klinik atau apa, itu pasti semuanya akan terekam dalam QUB. Jadi nanti mereka dapat nomor RM, kemudian namanya juga ada dalam QUB elektronik dan semuanya. Jadi ketika pasien datang ke situ dan mereka tidak membawa KIB atau kartu identitas berobat, mereka tuh datanya bisa dicari di QUB elektronik itu sendiri. Nah, karena betapa pentingnya QUB jadi disimpan selamanya. Selain itu juga bakal aku tampilin tentang rekam medis yang masa simpannya tuh berapa lama. Oke, langsung aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk jadwal retensi berkas rekam medis itu berdasarkan pada kelompok umum dan khusus, terus juga aktifnya berapa lama, terus inaktifnya harus berapa lama. Nah, setelah itu baru bisa dimusnahkan. Nah, di sini kan ada tuh retensi untuk QUB itu sendiri disimpan permanen atau abadi kayak gitu. Jadi memang QUB ini benar-benar yang paling utama gitu. Kunci bahwa si pasien ini pernah nggak berobat di suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau misal dicek di QUB ternyata ada, berarti dia adalah pasien lama. Begitu. Jadi intinya adalah QUB itu disimpan untuk selamanya. Kemudian next soal yang nomor 2, kita lihat dulu pertanyaannya itu apa. Apa yang Anda lakukan bila Anda sebagai petugas di bagian tersebut? Jadi ini adalah apa yang bakal kita lakuin gitu ya. Setiap menyelenggarakan rekam medis dengan baik harus berdasarkan SOP. Anda bekerja di bagian assembling. Pada salah satu dokumen rekam medis pada formulir resum dokter belum terdapat tanda tangan dokter. Jadi ketika ada kasus seperti ini, apa yang akan kita lakukan kayak gitu? A. Membiarkan tidak lengkap lalu disimpan di filing, kemudian mengembalikan ke ruang untuk dilengkapi oleh dokter, menandatangani oleh dokter yang ada di dekat Anda,
mengembalikan ke ruangan untuk dilengkapi oleh DPJP, atau yang E adalah mengembalikan ke komite medis. Jadi kita bakal ngapain nih kalau misal ada suatu formulir rekam medis yang nggak lengkap 100% gitu ya. Salah satunya adalah tidak terdapat tanda tangan dokter. Oke, jawabannya bisa dipilih dulu teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Kenapa jawabannya yang D? Karena standar minimal pelayanan itu pengisian dokumen rekam medis harus 100% terisi. Jadi ketika belum terisi, itu dokumen tidak disimpan di filing. Secara teori itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini yang B, mengembalikan ke ruangan untuk dilengkapi oleh dokter. Nah di sini ini kurang detail ya teman-teman. Maksudnya dikembalikan ke ruangan dilengkapi oleh dokter. Nah ini dokter siapa? Di situ juga banyak dokter gitu ya. Jadi nggak semua dokter di situ menangani si pasien A. Jadi nggak mungkin kita minta dilengkapi oleh sembarang dokter. Jadi harus dilengkapi oleh dokter penanggung jawabnya gitu. Kemudian yang C adalah menandatangani oleh dokter yang ada di dekat Anda. Jadi ini sama aja sih, antara yang B dan C ini sama aja. D, mengembalikan ke ruangan untuk dilengkapi oleh DPJP. Kalau yang D ini lebih tepat dan lebih jelas ya, karena yang menandatangani adalah oleh DPJP, jadi dokter penanggung jawab pasien. Kemudian yang E, mengembalikan ke komite medis. Nah ini untuk apa ya kalau dikembalikan ke komite medis? Pembahasannya adalah yang D. Dokumen rekam medis harus lengkap dan harus diautentifikasi oleh DPJP, dokter penanggung jawab pasien, dan PPJP, perawat penanggung jawab pasien, atau PPA, profesional pemberi asuhan yang menangani pasien. Jadi selain mungkin ini soalnya tingkat kesulitannya nggak terlalu susah gitu ya, tapi kita juga perlu telitinya ini ke arah siapa sih. Jadi kayak kita tuh perlu detail. Jadi maksudnya ditandatangani oleh dokter siapa? Harusnya dilengkapi oleh DPJP kayak gitu. Kita nggak bisa menganggap soal itu remeh juga gitu teman-teman. Karena kan sayang juga kalau ternyata kita bisa ngerjain itu, tapi karena kita sedikit kurang teliti jadinya salah kayak gitu. Jadi yuk kita next dulu ke soal yang ketiga. Oke, soal ketiga. Berikut ini yang bukan termasuk informasi yang terdapat dalam inform consent adalah yang A, diagnosis kondisi pasien, B, tujuan penanganan medis, C, manfaat penanganan medis, D, resiko penanganan medis, yang E, riwayat penyakit pasien. Jadi ketika pasien akan dilakukan tindakan medis itu perlu adanya inform consent. Nah, di dalam inform consent itu biasanya terdapat apa nih teman-teman? Kalau diagnosis kondisi pasien, oh ini tentu jelas ada, karena dengan adanya diagnosis tersebut, terus nanti tindakannya apa gitu kan? Jadi benar-benar diagnosis di situ juga perlu ada dalam inform consent. Kemudian tujuan penanganan medis ini tentu jelas ada, karena pada saat inform consent sebelum ditandatangani itu pasti dijelaskan dulu tujuan tindakan tersebut itu untuk apa. Kemudian manfaatnya itu jelas ada. Nah, resiko penanganan medis juga ada, karena nanti juga dikasih tahu tentang plus atau minusnya suatu tindakan. Jadi secara otomatis resiko penanganan medis juga dikasih tahu ke yang bertanggung jawab untuk menandatangani. Kemudian jadi di sini sudah kelihatan ya bahwa yang tidak termasuk dalam inform consent adalah riwayat penyakit pasien. Kenapa riwayat penyakit pasien itu tidak ada? Karena yang menjadi acuan di sini adalah diagnosis kondisi pasien saat ini gitu. Jadi kalau misal riwayat penyakit kan sudah lalu gitu ya, sudah yang dulu-dulu. Jadi kondisi yang saat ini apa dan perlu tindakan apa itu yang ada di dalam inform consent. Nah, jadi pembahasannya adalah yang E. Hal-hal yang perlu diinformasikan adalah alasan perlunya tindakan medis, kemudian sifat tindakan, eksperimen atau bukan eksperimen, tujuan tindakan medis tersebut yaitu diagnostik,
terapeutik, rehabilitatif, dan promotif. Kemudian akibat ikutan yang tidak menyenangkan atau yang tadi disebut adalah resiko. Kemudian masih ada tindakan medik alternatif atau tidak. Jadi seperti itu teman-teman untuk soal yang nomor 3. Kemudian kita lanjut soal yang nomor 4. Oke, soal yang nomor 4. Berdasarkan rekam medis pada rumah sakit tertulis seorang laki-laki didiagnosis alergi setelah meminum obat yang mengandung sulfa. Pada seksi berapakah kode diagnosis tersebut dalam ICD-10 volume ketiga? Ini udah masuk materi ICD ya teman-teman. Untuk seksi yang berisi tentang obat, itu kira-kira seksi keberapa? Oke, udah dapat jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Oke, seksi ketiga. Nah, setelah itu kita kupas kembali ya. Seksi yang pertama itu kira-kira tentang apa ya? Kalau section yang pertama itu adalah tentang alphabetical index to disease and nature of injury. Jadi ini lebih kepada ke disease ya. Kemudian section yang kedua itu lebih kepada external cause. Nah, kemudian untuk section yang terakhir atau section yang ketiga itu tentang table of drugs and chemical. Yaitu tentang table of drugs and chemicals. Jadi teman-teman bisa sedikit ingat kembali untuk seksi-seksi di ICD-10. Nah, untuk seksi 3 dan 5, untuk seksi 4 dan 5 ini nggak ada ya teman-teman. Oke, pembahasannya yang C pada seksi 3 atau bagian 3 pada ICD-10 volume 3 berisi tabel obat-obatan dan bahan kimia yang disusun secara alfabetik. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk soal nomor 4. Kemudian kita lanjut soal yang kelima. Nah, sebelum kita lanjut ke soal yang nomor 5, aku pengen kasih tahu ke teman-teman sedikit mengenai tempat belajar SKB rekam medis yang recommended buat teman-teman coba. Jadi, di manakah itu? Aku akan kasih lihat ke teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat paket SKB-nya di sini di Sahabat CPNS. Paket SKB saya. Oke, kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa join di bimbel SKB rekam medis ini. Di sini udah banyak tentang soal-soal, materi-materinya juga ada nih materi-materi yang perlu teman-teman kuasai gitu ya. Di sini ada paket kesehatan umum, kemudian ada paket rekam medis, ada tryout-tryoutnya, kemudian di sini juga ada kuis-kuisnya yang bisa dijadikan referensi teman-teman biar lebih sering latihan soal dan terbiasa dengan soal-soal SKB yang nantinya bisa sedikit merecall kembali ingatan teman-teman. Nah, di sini nih kalian bisa pilih nih banyak banget referensi soal yang udah ada di sini. Dan untuk pembeliannya, kalian bisa lihat di menu pusat langganan, kemudian paket SKB. Nah, tinggal klik aja di sini nih, bagian bimbel SKB rekam medis, cek paket. Di sini harganya 99.000, tapi kalau misal teman-teman pakai kode referral Destri 2021 dan juga pakai kode voucher Destri 2021, teman-teman bakal dapat potongan harga. Harganya itu jadi 175.000. Nah, untuk teman-teman jangan sampai ketinggalan buat join bimbel SKB ini karena di dalam bimbel ini ada grup Telegram dan teman-teman tuh bisa saling sharing di sana, saling diskusi, dan juga ada materi Zoom kayak gitu-gitu. Oh iya, untuk teman-teman yang mungkin baru gabung, karena untuk Zoom-nya ini sudah berjalan, ada 3 video Zoom, teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan materi yang sebelumnya karena masih bisa disimak di sini. Kita klik aja. Nah, untuk materinya tuh bisa ditonton di sini ya teman-teman. Tuh untuk materi Zoom-nya bisa di-play. Kemudian kita lihat satu soal dulu ya. Kita lihat satu materi dulu. Misal, nah ini, misal standar pelayanan minimal, diklik aja. Nanti langsung keluar nih di sini ada materi-materi yang mungkin teman-teman nyari-nyari nih dari mana sih untuk materi yang mau dipelajari. Di sini udah terangkum semuanya. Untuk mempersiapkan lebih matang di tes SKB-nya, yuk join di bimbel SKB rekam medis dari Sahabat CPNS.
Oke, kita next soal yang selanjutnya. Oke, soal selanjutnya adalah di rumah sakit ABC, seorang pasien mempunyai anamnesa sifilis. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, pasien didiagnosa sifilis meningitis. Sebagai praktisi rekam medis telah mengkode penyakit dengan kode A51.4 Dagger G01 asterisk. Apa yang dimaksud dengan gambar pedang atau sangkur? Oke teman-teman, yang dimaksud pedang atau sangkur itu adalah yang ini. Jadi maksud dari kode itu apa? Yang A, penyebab dasar penyakit. B, akibat penyakit di tempat lain. C, penjelasan isi rubrik. D, gejala klinis tanpa diagnosis. E, hasil laboratorium abnormal. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu penyebab dasar penyakit. Kalau misal asteris, ini adalah manifestasi. Kalau yang asteris ini adalah manifestasi atau sakit yang disebabkan oleh diagnosa yang utama. Jadi adalah sakit penyerta gitu ya. Nah, pembahasannya adalah yang A, digunakan sebagai kode utama dalam penyakit umum untuk diagnosis penyakit umum dan penyakit dasar. Tanda dagger wajib digunakan bersama dengan tanda asteris. Nah, singkatnya adalah tanda dagger digunakan untuk kode utama sebab penyakit. Kalau misal yang asteris itu adalah manifestasinya. Untuk soal selanjutnya, kita lanjut aja. Untuk soal yang keenam, itu adalah surat edaran dari Dewan Pengurus Pusat Pormiki nomor HM.01.002-3-2020 mengatur tentang, ini berkaitan atau relate sama kondisi saat ini ya teman-teman. Jadi mungkin sudah bisa ditebak oleh teman-teman, jawabannya adalah kalau yang A itu adalah wabah COVID-19, kalau misal yang B itu adalah prosedur kerja perekam medis dan informasi kesehatan dalam wabah DWD. Kalau yang C adalah coding dan indexing. Kemudian yang D adalah akreditasi SNARS edisi 1. Kemudian yang E adalah pandemi SARS-CoV-1. Jadi jawabannya otomatis adalah yang A. Jadi surat edaran tersebut itu mengatur tentang prosedur kerja perekam medis dan informasi kesehatan dalam situasi wabah COVID-19. Untuk soal-soal seperti ini soal hafalan, teman-teman cukup diingat aja itu adalah surat edaran nomor berapa, mengatur tentang apa. Oke, kita next soal yang selanjutnya. Bagaimana pemeliharaan dan pengisian berkas rekam medis ketika diketahui pasien didiagnosa COVID-19, PDP atau ODP? Yang A itu adalah rekam medis tidak selalu di ruang nurse station dan tidak boleh dibawa ke ruang perawatan. Oke, jadi di sini adalah tidak selalu di ruang nurse station. Kemudian yang B, rekam medis selalu di ruang nurse station dan tidak boleh dibawa ke ruang perawatan. Yang C, rekam medis selalu di ruang nurse station dan boleh dibawa ke ruang perawatan. Kemudian D, rekam medis selalu di ruang nurse station dan boleh dibawa ke ruang perawatan oleh dokter seizin pasien. Kemudian yang E, rekam medis selalu di ruang unit rekam medis dan boleh dibawa ke ruang perawatan oleh dokter seizin pasien. Jadi untuk soal yang seperti ini ketika pasiennya tuh diketahui positif COVID gitu ya teman-teman. Jadi kan penularan itu bisa melalui apa aja? Bisa juga melalui dokumen rekam medis. Jadi untuk mengatasi penularan semakin kemana-mana ya virusnya, tuh dokumen rekam medis tidak boleh dibawa ke ruang perawatan. Jadi tetap ada di ruang nurse station. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke lanjut. Nah langsung aja, pria berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sakit saat berkemih. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien menderita penyakit kanker ganas penis dan testis. Dengan menggunakan gambar di atas, apakah kode untuk diagnosis pasien tersebut? Nah, di sini kuncinya adalah sakit saat berkemih dan kanker ganas pada penis dan testis. Oke, kita lihat untuk kode yang di atas. Ini adalah overlapping lesion of connective and soft tissue. Jadi, ini enggak ya teman-teman, karena kan di sini adalah lebih ke genital gitu ya. Nah, kalau di sini yang C57.8 itu overlapping lesion of female genital organ. Ini kan seorang pria, jadi nggak mungkin dong female. Nah, kemudian yang C63.8 itu overlapping lesion of male genital organs. Yang ini
Kemudian yang selanjutnya overlapping lesion of urinary organ, itu enggak. Kemudian ini adalah central nervous system. Jadi ini enggak ada kaitannya sama sistem saraf pusat ya. Jadi enggak. Jawabannya adalah sudah jelas yang ini. C63.8 itu yang mana? Yang C. Oke, jadi yang ini ya teman-teman. Overlapping lesion of male genital organs. Dan jangan lupa see notes 5 at the beginning of this chapter. Tapi karena begini ya kita cukup aja sampai poin 8. Begitu teman-teman untuk pembahasan di soal kali ini. Semoga soal-soal ini bermanfaat dan sedikit jadi gambaran buat teman-teman buat belajar SKB rekam medis. Saya doain juga buat teman-teman semuanya, semoga lancar untuk semua persiapannya dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik nantinya. Oke, dan untuk soal pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa stay tune untuk video selanjutnya. Mungkin nanti aku juga bakal bikin video dengan soal-soal yang lainnya. Oke, see you teman-teman. Bye.